Halo, kembali lagi di sini. Kali ini kita akan melanjutkan lagi membredel proposal skripsi yang sudah direvisi kemarin. Jadi, kemarin itu sudah ada mahasiswa yang mengajukan proposal skripsinya, kemudian saya koreksi dan revisi. Kemudian dia mengirimkan revisinya, saya koreksi lagi dan masih revisi lagi. Bahkan sudah saya buatkan kontennya di sini. Lalu ini yang keempat atau ketiga kalinya dia melakukan revisi di proposal skripsinya. Nah, bagaimana? Mari kita lihat bersama di konten ini membedah proposal skripsi bab 1. Oke, kita sudah masuk pada artikel yang dikirimkan oleh mahasiswa yang kemarin revisi, dan sebenarnya ini sudah saya revisi cuma karena untuk keperluan konten. Jadi makanya saya akan bahas apa saja yang direvisi dari proposal skripsi ini. Proposal skripsi bab 1 yang berjudul Konflik Sosial dan Nilai-nilai Pendidikan dalam Novel Ayah karya Adria Hirata, tinjauan Sosiologi Sastra. Nah, ini saya hidden ya. Saya hidden warna putih supaya nggak kelihatan data dirinya. Nah, ini di bab 1 pendahuluan. Yang pertama kita masuk di latar belakang dulu. Di bagian latar belakang saya sudah membuat coretan, bukan coretan tapi catatan karena tidak bisa mencoret-coret. Oke. Di sini langsung saya membuat catatan yang pertama, struktur kalimatnya dirapikan. Maksudnya apa? Kita lihat di sini ya. Kita lihat di bagian yang saya review ini, kalimat ini tidak rapi, maksudnya secara tata bahasa masih kacau. Lihat, subjek, predikat, objek, keterangannya kurang jelas. Misalkan ini kalian bisa baca sendiri. Sulit menemukan subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam kalimat yang dikutip dari Sari Pediatri. Nah, di sini pun sebenarnya masih salah cara penulisan citasinya, tapi belum saya highlight kemarin, lupa karena kalimatnya terlalu jelek, jadinya saya fokus pada kalimatnya. Lalu review yang berikutnya, ini di paragraf selanjutnya itu saya buat dua catatan. Yang pertama, mendadak ada kalimat ini maksudnya apa? Jelas. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau kita lihat paragraf sebelumnya, mahasiswa ini mencoba menjelaskan konflik sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan dari kutipan atau informasi atau data yang diambil dari newsdetik.com, khususnya lagi tentang masalah pernikahan dini. Nah, di paragraf berikutnya itu ada kutipan dari Lutfia yang membahas institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan, yaitu pernikahan dini. Mendadak ada itu, kok bisa, padahal paragraf sebelumnya masalah tentang konflik. Nah, ini ya mungkin ini sebenarnya masih ada hubungan, cuma karena nulisnya ujuk-ujuk tidak ada jembatan, tidak ada kalimat yang menjembatani antar dua paragraf, makanya terkesan ini loncat. Makanya saya minta untuk melakukan revisi supaya ketika pembaca itu melihat paragraf ini, dia bisa membaca dengan smooth atau dengan mudah. Kalau misalkan nggak ada jembatan antar paragraf, itu nanti pembaca akan bingung dari paragraf pertama kok bahasnya konflik sosial, paragraf kedua mendadak bahasnya institusi agung, dan institusi agung itu apa di sini nggak jelas, apakah itu Departemen Agama
apakah itu Mahkamah Agung, nah itu nggak ada keterangannya. Makanya saya minta untuk revisi karena nggak jelas. Lalu yang berikutnya, saya juga meminta untuk revisi karena paragrafnya nggak jelas lagi. Ini bisa dibaca sendiri ya, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nih, yang ke highlight nih, lingkungan masyarakat setempat bla bla bla. Itu struktur tata bahasanya kurang enak dibaca, makanya saya minta untuk memperbaiki. Dan maksud dari beberapa kalimat di paragraf ini juga kurang representatif dengan apa yang ingin disampaikan. Ketika ingin menyampaikan tentang konflik sosial khususnya dalam pernikahan dini, ya udah fokus itu aja, nggak usah lingkungan masyarakat dan sebagainya bertele-tele yang akhirnya malah loncat-loncat dan membuat pembaca bingung. Lalu paragraf berikutnya saya kritik lagi, nggak nyambung dengan paragraf sebelumnya ini. Di sini membahas tentang institusi agung pertama, kemudian bahas lingkungan masyarakat, lalu membahas tentang mental anak. Nah, di sini mendadak membahas tentang kehidupan seseorang, menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang kompleks. Nah, itu hubungan antar paragrafnya itu kacau sekali. Makanya ketika tulisan seperti ini nanti dipublikasikan, itu kasihan yang baca, kasihan adik-adik kelasnya yang menjadikan skripsi ini nantinya sebagai referensi untuk mengerjakan skripsi-skripsi yang akan datang. Takutnya menjadi sebuah permasalahan. Makanya sebelum ini diloloskan proposal bab 1 ini harus direvisi dengan seksama supaya tidak merepotkan di kemudian hari atau tidak menjadi laten bagi adik-adik kelasnya. Kemudian di paragraf selanjutnya ini juga saya minta untuk menjelaskan belakangan itu kapan, berapa banyaknya, jelaskan. Nah, di sini kenapa? Di paragraf berikutnya berkaitan dengan maraknya pernikahan dini. Nah, ini sebenarnya sudah ada kalimat yang menjembatani dengan sebelumnya sebenarnya berkaitan. Maksudnya kalimat seperti ini tuh penting untuk menghubungkan paragraf yang sebelumnya dengan paragraf yang akan diciptakan. Nah, tapi di sini si pembuat proposal ini menyebutkan terjadi belakangan ini. Belakangan ini tuh kapan? Karena ketika sebuah penelitian itu harus saintifik, logis, dan sistematis, dan dia harusnya long last, tidak temporal. Makanya jangan menggunakan kosakata yang ambigu. Belakangan ini itu kalau misalkan sekarang tahun 2020, berarti belakangan ini mungkin 2019. Tapi andai kata saat ini atau tulisan ini dibaca oleh mahasiswa tahun 2025, belakangan ini itu sudah nggak relevan. Makanya saya minta untuk menyebutkan secara pasti kapan. Mungkin bisa menyebutkan tahun atau bahkan sampai kepada tanggal dan bulan. Itu makanya saya minta untuk revisi. Untuk paragraf ini sudah mulai terstruktur, makanya nggak ada yang saya komentari. Di paragraf ini juga sudah mulai terstruktur karena ada hubungan antar paragrafnya, masih jelas dan masih relevan. Nah, tapi di paragraf ini saya tandai semua bahwa sebenarnya ini bisa saya katakan terlalu bertele-tele, mungkin karena kebanyakan mahasiswa membuat skripsi itu pengen kelihatan banyak, tapi justru itu membahayakan dirinya sendiri. Maksudnya gimana membahayakan dirinya sendiri? Jadi paragraf ini sebenarnya
Ini kan bahas tentang sosiologi sastra merupakan pengetahuan atau ilmu tentang sifat bla 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 bla. Nah, versinya Damono. Ini kan sebenarnya tentang sosiologi sastra. Dan sebelumnya di paragraf sebelumnya bisa kita lihat di sini juga menjelaskan tentang sosiologi sastra sebagai ilmu yang mempelajari antara, ini kan sebenarnya sama paragraf yang bagian ini dengan paragraf yang ini, intinya itu sama, menjelaskan tentang sosiologi sastra. Jadi ketika itu sama-sama menjelaskan sosiologi sastra secara definitif, itu jadikan satu paragraf aja, nggak perlu bertele-tele sampai 2 paragraf, dan intinya juga cuma sama. Makanya saya katakan ini terlalu bertele-tele. Mungkin sebagian besar pengen terkesan banyak halamannya atau banyak citasinya sehingga kabeh ditumbuk gitu. Cuma bagi pembimbing atau nanti pengujinya ini bisa dianggap sebagai sebuah kesalahan karena sudah dijelaskan di awal, kenapa nggak dimasukkan di bagian sebelumnya. Kalau memang pengen mengambil citasinya dari Damono ini, ya udah, ini berarti intinya apa diperas dalam paragraf ini, mungkin bisa dijadikan 1-2 kalimat kemudian digabungkan dengan paragraf sebelumnya yang bagian ini sosiologi sastra ini. Oke, jadi gitu ya. Jadi jangan terpaku pada jumlah halaman, tapi penekanannya adalah pada kualitas tulisan. Nah, di sini saya juga koreksi lagi paragraf berikutnya. Paragraf ini kok langsung loncat dari bahasan sosiologi sastra langsung nilai pendidikan. Buat jembatan dulu biar tulisanmu enak dibaca. Sama kasusnya dengan yang sebelumnya, tidak ada kalimat penghubung antar paragraf sehingga pembaca itu merasa membacanya itu loncat-loncat dan itu nggak nyaman sekali ketika dibaca. Maka dari itu kalian yang mengerjakan skripsi saat ini, cobalah perhatikan dengan seksama hubungan antara paragraf itu apakah sudah relevan, sudah bisa masuk secara smooth atau masih loncat. Kalau masih loncat berarti perbaiki lagi sebelum kalian nanti diminta untuk revisi pembimbing kalian. Terus untuk paragraf berikutnya di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, jadi dari skripsi yang proposal tentang konflik sosial dan nilai-nilai pendidikan dalam novel Ayah karya Andra Hirata ini, permasalahannya adalah yang paling dominan hubungan antar paragraf tidak jelas. Maksudnya tidak jelas gimana? Tidak smooth perpindahan antar paragraf karena terlalu bertele-tele dan tidak ada kalimat jembatan antar paragrafnya sehingga dikatakan tidak jelas. Lalu yang kedua, masih ada struktur kalimat yang acak-acakan, tidak memperhatikan tata bahasa baku bahasa Indonesia sehingga tulisan tersebut kurang enak dibaca. Jadi mungkin hanya itu saja masalah dari revisi ketiganya si mahasiswa ini. Saya rasa sudah cukup bagus, maksudnya ada proses, ada perkembangan dari yang pertama sampai yang ketiga ini, meskipun untuk yang ketiga kalinya ini tetap harus direvisi. Jadi ketika kalian sebagai seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, bersabarlah dan buat tulisan kalian dengan seksama. Setelah kalian menulis, cobalah kalian baca terlebih dahulu sebelum kalian mengumpulkan ke pembimbing skripsi kalian, supaya meminimalisir revisi yang akan kalian hadapi. Oke, semoga kalian sukses selalu. Oke, jadi itu adalah hasil dari revisinya.
jika kalian mungkin merasa ada kesamaan atau ada kemiripan dengan proposal skripsi yang baru saja kita bedah, mungkin bisa kita diskusikan di kolom komentar. Atau mungkin jika kalian ada yang ingin ditanyakan karena merasa kok sepertinya nggak seperti itu ya kata dosenku, nah itu juga bisa kita diskusikan secara bersama. Sekian, Assalamualaikum, dadah.